Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, ayo kita sambung lagi pelajaran tenses kita yang ke-6. Lanjutan dari simple future tense yang verb, noun, dan adjective. Sekarang kita lanjut ke nomor 6 yaitu future continuous tense. Yuk langsung saja kita mulai. Untuk definisinya dari future continuous tense-nya adalah masing-masing kita artikan yuk. Future artinya masa depan atau yang akan datang. Continuous artinya sedang berlangsung, dan tense yaitu bentuk waktu. Kalau kita gabungkan, kita terjemahkan dari belakang yaitu bentuk waktu, sedang berlangsung, masa depan. Mudahnya adalah yaitu bentuk waktu yang sedang berlangsung di masa depan atau yang akan datang. Yang sedang berlangsung di masa yang akan datang artinya masih rencana ya, namanya juga future. Yuk kita lanjut ke petunjuk selanjutnya. Petunjuknya ada 3 ya. Di sini ciri-cirinya menggunakan modal one, yang mana yang kita ketahui future adalah shall dan will. Ya, shall untuk subjek siapa? Iya betul, I dan we, dan will sisanya ya. You, they, he, she, it ya. Ciri-ciri yang kedua yang namanya continuous selalu ada be, to be, dan ing, yaitu be plus verb one plus ing. Ingat setelah model itu semua akan jadi netral, sama halnya waktu di simple present tense. Kalau kata kerja di depannya adalah subjek yang menggunakan he, she, it atau orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya akan bertambah huruf s di belakangnya, ditambah huruf s-nya ya. Itu bila di simple present tense, tapi karena ini adalah pakai modal, semua menjadi netral. Misalkan yang di I swim, saya berenang, kan di simple present tense, tapi kalau dimasuki salah satu dari modal seperti can, misalkan saya bisa berenang, I can swim. Tapi kalau tapi kalau contohnya adalah dia, he swims, ya kan? Nah, dia berenang pakai s ya, he swims. Tapi kalau kemasukan modal, misalkan can tadi, dia bisa berenang, he can swim. Nggak perlu pakai s lagi karena akan jadi netral setelah modal. Apapun itu, setelah modal, kata kerjanya kembali netral, nggak perlu ditambah s lagi. Karena kan seperti kita ketahui, ciri-ciri orang ketiga tunggal he, she, it menggunakan kata kerjanya ditambah huruf s atau os. Nah, kalau kemasukan modal netral, sama halnya dengan penggunaan be ini. Setelah modal, nggak perlu pakai is, am, atau are, ketemu ing. Misalkan I untuk am ya kan, he, she, it untuk to be is, dan you, they, we untuk are. Kalau di sini setelah modal langsung be aja, netral jadinya, nggak perlu pembagian is, am, are lagi. Lebih sederhana kan, lebih simple. Dan seperti biasa, be dan ing nggak boleh hilang. Kalau verb ing aja nggak ada be, keliru. Kalau be dan verb one aja tanpa ing, bukan continuous namanya. Lanjut kita ke ciri-ciri ketiga, yaitu menggunakan keterangan waktu yang masa akan datang pastinya ya. Bisa besok, bisa pekan depan, bulan depan, dan lain-lain. Tomorrow, next week, next month, dan lain-lain. Langsung lanjut kita ke rumus. Nah, rumus di sini bisa dilihat jelas ya. Untuk afirmatif positif atau kalimat positif ada subjek plus modal shall atau will tadi ya, plus be plus verb one plus ing plus objek atau complement pelengkap, plus at of time yang future. Untuk negatifnya tinggal tambahin not. Di mana naruh notnya pastikan dimanapun itu, kalimat apapun itu, tenses apapun itu, menaruh kata not di negatif sentence setelah kata bantu, setelah modal. Entah itu setelah kata bantu, misalkan to be plus not. Entah itu kata kerja bantu, auxiliary verb, yaitu misalkan do not, did not, does not. Bisa juga yang to be tadi, am not, is not, are not. Ini juga bisa shall not atau will not. Pastikan naruh notnya setelah kata bantu ya, jangan setelah subjek atau bahkan setelah verb one. Nggak nyambung ya, nggak mungkin itu. Setelah not, lanjut deh lulus di verb one
plus ing plus object or complement plus adverb of time atau future. Nah, kalau untuk setelah negative sentence ada interrogative sentence seperti biasa, subjek dan modalnya ditukar. Subjek di urutan kedua, modalnya di depan, ya. Habis itu lurus deh sama be, verb 1, ing, object or complement, adverb of time, dan question mark. Jangan lupa ya tanda tanya karena kalimat tanya. Nah, jawabannya kalau yang positif yes, kalau negatif no. Yes, subject plus modal plus be. Subject plus modal plus be. Nih sama kan? Kalau no-nya yang ini subject plus modal plus not plus be. Paham ya? Kalau sudah paham kita langsung lanjut ke contoh. Oke, sebelum contoh saya tegaskan lagi. Kalau untuk ini keterangannya nih ada modal one, modal maksudnya bentuk pertama ya. Shall, nanti ada yang bentuk kedua ada should, will jadi would, itu nanti. Kita masih yang pertama bentuk present dulu, bentuk yang pertama dulu. Shall ada untuk subjek I dan we, dan will untuk subjek you, they, he, she, it. Ya, jangan lupa, jangan ketuker ya. Ingat, ini materi tentang tenses. Belum lagi nanti kita bahas tentang perbedaan shall dan will lagi dan penggunaannya di lain topik next nanti ya. Nah, kita langsung ke contoh. Ada shall dan will. Untuk shall positifnya Yudi and I shall be finishing our project next year. Yudi dan saya akan menyelesaikan project kita atau kami tahun depan. Jadi dia berencana buat proses menyelesaikan projectnya ini kapan? Tahun depan. Nggak sekarang kan dikerjain, future kan di masa depan, dan di masa depan bakalan dia akan prosesnya yaitu finishing, menyelesaikan atau menghabiskan, menyelesaikan gitu ya. Nah seperti itu, kira-kira bisa ditangkap ya kondisinya seperti apa kalimat ini kasusnya. Kalau udah paham, kita lanjut ke negatif. Kalau negatif tinggal taruh not-nya setelah shall not atau shalln't. Seperti ini ya. Selanjutnya lurus deh. We shalln't be finishing our project next year. Interrogatif ya seperti biasa tinggal dibalik. Shall-nya di depan, we-nya di urutan kedua atau setelah shall. Tukar tempat. Terus sama deh. Shall we be finishing our project next year? Yes, we shall be. No, we shall not be. Atau we shalln't be. Selanjutnya kita ke will. Nah, ini tadi Yudi and I kan pakai we. Kalau Juwita berarti pakai iya, dia perempuan berarti pakai she. Ya, kita lanjut ya. Untuk positive sentence ada Juwita will be observing her thesis next month. Juwita akan mengobservasi tesisnya atau skripsinya. Oh ya, tesis dalam bahasa Inggris adalah master thesis. Master thesis. Tapi kalau skripsi bahasa Inggrisnya tesis. Nah kalau di Indonesia S1 skripsi, S2 tesis gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya S1 yaitu tesis, S2-nya adalah master thesis. FYI ya. Just for your information aja. Jadi tesis di sini adalah maksudnya S1 skripsi. Kalau S2 master thesis. Oke, next. Jadi kalau negatifnya ya tinggal taruh not aja setelah will not atau won't. She won't be observing her thesis next month. Dan interrogatifnya kalimat tanyanya ya will-nya di depan, she-nya di belakang atau tukar tempat tadi ya. Will she be observing her thesis next month? Yes, she will be untuk positif. Dan untuk negatifnya, no, she won't be atau she will not be. Oke. Sampai di sini dulu materi tentang future continuous tense. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau tidak pertanyaan, alhamdulillah. Berarti kita langsung ke exercisesnya. Ada dua. Latihannya ada dua. Seperti biasa, bikin satu kalimat menggunakan shall dan satu kalimat menggunakan will. Lengkap dengan afirmatif, negatif, interrogatif, dan juga jawaban yes no-nya. Good luck. Dari DSR Course, jelajahi bahasa, jelajahi dunia. Bersama Sobat Indonesia. Oke,
Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video di materi ke-7 yaitu present perfect tense dan teman-temannya. Bye.